Okay, hello all. Yeah, now we meet again with our new material today about adjective order or order of adjective. Yeah, adjective order. Ya, sebelum kita mempelajari lebih jauh apa itu adjective order, kita harus tahu dulu apa itu adjective. Adjective ke dalam bahasa Indonesia kata sifat. Nah, kata sifat itu apa? Kata yang digunakan untuk menjelaskan, menerangkan, atau mendeskripsikan kata atau benda, ya, noun, ya. Jadi, untuk menggambarkan atau menerangkan suatu benda, tumbuhan, binatang, ya, bagaimana secara fisiknya, bagaimana bentuknya, dan sebagainya, itu menggunakan kata sifat atau adjektif. Nah, sekarang, adjective order itu apa? Merupakan cara atau aturan menyusun kata sifat yang lebih dari satu untuk menjelaskan kata benda ya atau noun. Benda itu bisa berupa tumbuhan, binatang, orang atau benda ya. Nah, ini adalah aturan susunan dari kata sifat yang lebih dari satu menjelaskan benda atau order of adjective. Jadi kalau kita ketemu dalam suatu kalimat yang menjelaskan benda, di mana benda itu mempunyai beberapa kata sifat, itu ada susunannya ya menurut tata bahasa Inggris, yaitu dimulai dengan opinion atau pendapat. Jadi opinion atau pendapat ini letaknya paling depan ya. Karena ini menurut pendapat masing-masing, baik itu penglihatan, perasaan masing-masing orang. Jadi letaknya paling depan. Karena setiap orang punya pendapat yang berbeda dan tidak bisa dijadikan patokan. Nah, makin ke bawah itu adalah turunnya adalah size atau ukuran, shape, bentuk, age, umur, color, warna, origin, asal atau terbuat dari mana. Ya, dari daerah mana ya terbuatnya benda itu. Dan terakhir adalah material atau bahan. Ini adalah susunan ya apabila kata sifat itu lebih dari satu untuk menjelaskan suatu benda ya. Jadi dimulai dari opinion merupakan pendapat, makin ke bawah ya secara fisik benda itu atau tumbuhan itu atau orang itu atau binatang itu tidak bisa disanggah kebenarannya. Makin kuat ya kebenarannya makin ke bawah. Sekarang kita lihat penjelasan berikutnya. Oke, order of adjective ya di sini biasanya dimulai juga dengan determiner ya. Itu adalah jumlahnya dari benda yang akan dijelaskan this ya, penunjukan, penentuan benda itu atau kepunyaannya ya paling depan ini ya. Ini bukan kata sifat ya, ini hanya sebagai penjelas, penunjuk ya. Nah, berikutnya kita mulai ke opinion. Nah, opinion tadi pendapat. Pendapat itu paling depan ya. Karena ini merupakan penilaian dari seseorang yang mana setiap orang mempunyai penilaian berbeda ya. Nah, di sini letaknya paling depan, makin ke bawah turun menjadi size ya. Size bisa berupa contoh size, huge, big, large, tiny, enormous, little, tall, dan seterusnya. Ini contoh-contoh size ya, bisa dipakai kata sifatnya. Setelah itu ada shape, ya bentuknya, bentuk dari benda, tumbuhan binatang itu atau orang ya. Di sini ya bisa di bagian berikutnya setelah size. Setelah itu age, umurnya, old, new, young, ancient, antique, dan seterusnya. Ya, di sini setelah umur baru kita ke color, warna. Nah, makin nyata kan, makin jelas ya dari fisik dari benda, tumbuhan, binatang atau orang itu ya. Color ya tidak bisa disanggah kebenarannya color red, white, pink ya. Makin ke bawah lagi, origin. Nah, origin ini asalnya dari mana benda, tumbuhan, binatang atau orang itu. Ya, misalnya dari Amerika, dari Indonesia, ya, China, ya kelihatan ya di situ asalnya ya. Berikutnya ada material, material yang terakhir ya. Ini tidak bisa lagi disanggah kebenarannya. The table is made of
wooden misalnya. Nah, dari kayu kita tahu semua kayu itu bagaimana ya. Jadi material letaknya paling terakhir untuk kata sifat. Ditambah dengan ada purpose. Purpose ini ya untuk menambah penjelasan tentang benda tersebut ya. Tennis table, riding horse. Ya. Di sini ya ini untuk penjelas ya dari benda tersebut ya. Nah, di sini kita bisa melihat tabelnya, ya, susunannya melalui tabel. Nah, misalnya di sini kita harus kalian hafal ya ini ya susunannya ya. Susunan kata sifat ini harus dihafal. Yang pasti ya, makin ke belakang susunannya makin kuat dan tidak bisa disanggah kebenaran dari benda itu baik itu secara fisik ya. Lihat lovely. Nah, semua orang bisa bilang itu lovely, ada yang bilang itu nice, ada yang itu bilang badly dan sebagainya. Makin ke belakang old ya. Red warna tidak bisa disangka lagi warnanya merah itu nggak mungkin orang ada bilang warna hitam dan sebagainya ya kan. Nah makin ke belakang makin kuat dan tidak bisa disanggah kebenaran dari kata sifat itu ya. Jadi susunannya makin ke belakang makin kuat dan tidak bisa disanggah kebenarannya. Nah, example ya, you can focus to the color words ya. Di sini lihat kata-kata yang berwarna ya. She has beautiful big eyes. Nah, beautiful ini termasuk opinion. Big ini termasuk size. The large square dining table was decorated with white candles and vase of white rose. Nah, di sini large, size, square, shape, dining itu purpose. Ya, purpose tadi dining table satu kesatuan ya. My uncle had his old wooden chairs repaired yesterday. Nah, old umurnya age, wooden terbuat dari apa? Kayu tadi material. She takes a small round white pill with breakfast every day. Nah, small itu size ukurannya, round itu bentuknya, dan white itu warnanya. Lihat makin ke belakang makin kuat ya. I need to thick cotton blankets ya. Thick shape cotton material terbuat dari apa? Ya, di sini jadi disusun sesuai dengan rumus yang sudah diberikan. Okay, now we have exercise ya. You have to arrange the word or you have to arrange adjective in the bracket ya based on the correct order ya. Nah, disusun kata sifat yang ada dalam kurung sesuai dengan susunan kata sifat yang benar dengan rumus yang sudah kita pelajari. Okay, I will give you the example. Jenny bought black, nice, British, a bag, ya. Jadi kita susun kata yang ada dalam kurung ini menjadi susunan yang benar sesuai adjective order yang sudah kita pelajari. Jenny bought a nice, black, British bag. Nah, itu. Seperti itu ya. Sambil harus kalian hafalkan susunannya dan juga bisa kalian rasakan. Makin ke belakang susunannya makin kuat kata sifatnya dan tidak bisa disanggah kebenarannya ya. Oke. Thank you for your attention and see you next time. Okay, bye-bye.